Perumpamaan yang ditampilkan Yesus dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1-8 yang dibacakan untuk kita hari ini adalah salah satu perumpamaan yang tidak mudah untuk dipahami. Mengapa bendahara yang tidak jujur ini tetap mendapatkan pujian dari tuannya? Apakah kita direstui untuk melakukan tindakan yang licik seperti yang dibuat oleh bendahara? Dia sudah tidak jujur mengelola harta kekayaan tuannya, dan begitu dipecat, yang dia buat adalah kemudian membuat surat utang baru yang justru semakin merugikan tuannya. Tunggu dulu, mari kita lihat konteks ceritanya. Sang bendahara yang telah kehilangan pekerjaan ini memikirkan mengenai hari depannya. Bagaimana dia dapat survive, bagaimana dia dapat berjuang, bertahan hidup tanpa punya penghasilan tetap lagi sebagai seorang bendahara. Dan yang dia buat adalah, kalau dia tidak lagi memiliki koneksi dengan tuannya yang dapat mengupah dirinya, yang dia lakukan adalah melakukan kebaikan supaya memiliki banyak teman. Dan meskipun cara yang dia buat tidak dapat dibenarkan, tetapi sikapnya yang kemudian memikirkan dan memperhatikan mengenai masa depannya dan berani melakukan segala macam hal untuk mendapatkan tali persahabatan dengan orang lain, inilah yang dipuji oleh tuannya. Yang saya maksudkan adalah, Yesus mengatakan begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak terang tidak boleh kalah dengan anak-anak dunia ini, dan tidak boleh kalah dalam hal apa? Pertama, jangan menyia-nyiakan tanggung jawab ini dipercayakan kepada Anda. Bersikap jujurlah, bertekunlah dalam pekerjaanmu, dan lakukan yang maksimal yang dapat Anda lakukan. Nah, yang kedua adalah, jangan lupa bahwa kita bekerja, kita berjuang bukan hanya untuk di dunia ini, melainkan untuk sebuah persahabatan abadi. Dengan siapa? Dengan Allah tentunya. Nah, yang kedua adalah kita juga membangun persahabatan yang membawa kita untuk masuk dalam hidup yang kekal. Dan kalau kita merenungkan apa yang menjadi pesan Injil hari ini, maka kita kemudian diajak untuk memikirkan apa yang mesti kita lakukan hari ini. Bagaimana kita harus bersikap dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kita, dan bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain yang dapat mengantarkan kita juga pada hidup yang abadi. Bukan hanya hidup di dunia ini, bukan hanya menjamin masa depan kita di dunia ini, tapi untuk membawa kita masuk di dalam persahabatan abadi dalam kerajaan surga. Bapa dalam surga, ajari kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang bersyukur atas apa yang dipercayakan pada kami, tapi juga yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan semoga kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami ini juga dalam membangun relasi dengan sesama kami. Ajari kami Tuhan jadi pribadi yang sungguh baik dan benar di hadapan-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.